yaitu menampilkan visualisasi dua dimensi menggunakan scatter plot, warna yang menunjukkan klaster hasil Cummins dan aglomeratif, dan terakhir membantu melihat pemisahan klaster secara visual. Untuk di sini kita menggunakan model Compares, yaitu di sini Cummins, dan ini untuk hasil dari silhouette 0,288, dan satu lagi kita menggunakan aglomeratif yaitu 0,351. Mungkin cukup sekian, dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang terakhir, yaitu Mas Muhammad Dafa. Terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan 3 digit NIM terakhir 203. Di sini saya akan meneruskan apa yang dipresentasikan oleh teman saya tadi, oleh rekan saya yaitu Andiko. Pertama di PPT. Nah, kami di sini adalah insight. Pertama, insight itu kita pakai apa? Insight adalah pertama dari hubungan pendidikan dan ekonomi. Nah, si pendidikan ini memiliki hubungan kuat dengan indikator ekonomi. Nah, negara dengan literasi rate tinggi cenderung memiliki GDP per kapita tinggi. Ketiga adalah negara dengan employment rate atau tingkat pengangguran rendah umumnya memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik daripada dari clustering ini adalah tiga clustering. Nah, itu adalah di negara maju, negara berkembang, dan negara tertinggal. Kemudian adalah pola klaster negara. Nih, pertama adalah klaster 0. Klaster 0 adalah negara maju dengan literasi rate tinggi, kemudian GDP dan GDP per kapita sangat tinggi, dan unemployment rendah. Kemudian yang klaster 1 adalah negara berkembang. Negara berkembang itu isinya apa? Pertama adalah literasi menengah, GDP sedang, dan unemployment moderate ataupun menengah lah. Kemudian klaster 2. Klaster 2 adalah negara tertinggal. Negara tertinggal ini adalah tingkat literasi rendah, GDP dan GDP per kapita juga sangat rendah, dan akses kesehatan rendah. Kemudian perbandingan model. Nah, kami di sini menggunakan perbandingan dengan Shillhot Score. Yaitu digunakan untuk memiliki model terbaik perbandingan menunjukkan model aglomeratif clustering lebih unggul ke dataset ini umum dataset berukuran kecil sampai menengah. Nah, itu mirisan dari aglomeratif clustering. Kemudian dari visual PCI di sini adalah PCI dua dimensi, mau memisahkan cluster secara jelas, terlihat batasan yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang dengan negara tertinggal. Masuk ke visualisasi. Nah, visualisasi yang kami gunakan di sini adalah pertama adalah distribusi plot atau bar plot, kemudian distribusi literacy rate, distribusi GDP per kapita, dan untuk correlation heat map sendiri adalah pertama adalah menunjukkan hubungan antara variabel pendidikan dan ekonomi. Kemudian ada scatter plot, literacy rate vs GDP per kapita, kemudian ada elbow method untuk kita menentukan jumlah klaster, kemudian ada dendrogram, kemudian ada PCA scatter plot dua dimensi untuk memisahkan klaster berdasarkan komponen utama. Nah, output di sini yang diharapkan adalah satu, pertama adalah pendidikan berhubungan erat dengan ekonomi di setiap negara. Analisis korelasi dan klaster menunjukkan bahwa satu, literasi rate berkorelasi positif dengan GDP per kapita dengan negara berliterasi tinggi dengan cenderung lebih makmur. Kemudian fisikal di sini itu negara maju, pendidikan bagus plus kesehatan bagus. Nah, kedua adalah literasi rate berkorelasi negatif dengan unemployment rate, semakin tinggi pendidikan, semakin rendah tingkat pengangguran. Nah, kedua adalah kelompok negara atau klaster terlihat jelas. Pertama, klaster 0 itu negara maju, klaster 1 itu negara berkembang, klaster 2 adalah negara tertinggal. Dengan ciri-ciri untuk negara maju sini adalah pertama literasi rate-nya itu tinggi. Kemudian GDP dan GDP per kapita itu juga sangat tinggi, unemployment rate rendah, akses kesehatan sangat baik. Klaster satu negara berkembang dengan ciri sebagai berikut. Pertama, literasi rate itu menengah. Kemudian GDP juga sedang, unemployment moderat atau cuma di tahap menengah. Kemudian ada akses kesehatan juga cukup, tidak kurang maupun tidak lebih baik daripada yang negara maju. Pertama adalah klaster 2. Klaster 2 adalah negara tertinggal. Pertama, literasi itu sangat rendah, GDP per kapita juga rendah, unemployment rate sangat tinggi, dan physical density sangat rendah ataupun akses kesehatan. Nah, ketiga adalah ekonomi lebih stabil pada negara dengan pendidikan tinggi. Negara dengan literasi rate tinggi cenderung memiliki pertama adalah perekonomian lebih kuat, tingkat pengangguran lebih rendah, kualitas hidup lebih tinggi, dan struktur kesehatan lebih kuat. Nah, untuk keempat adalah isolasi PCA atau menegaskan pemisahan klaster. PCA dua menunjukkan pertama adalah negara maju, terpisah jelas dari negara berkembang dan tertinggal. Pendidikan dan ekonomi menjadi faktor utama pemisahan klaster. Tiga adalah pola distribusi negara global terlihat signifikan.
Kelima adalah modal terbaik berdasarkan hasil skor. Nah, dari Kemis dan juga aglomeratif di sini kan kami proyeknya adalah kita melatih dua model. Pertama adalah dengan metode Kemis dan juga aglomeratif clustering. Nah, ketika adalah aglomeratif clustering memiliki sedikit lebih tinggi daripada model yang kita latih menggunakan metode Kamis. Kenapa harus seperti ini? Karena model ini paling sesuai untuk dataset kecil menengah seperti yang kita training gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pertama, pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap performa ekonomi suatu negara gitu. Literasi rate yang tinggi berhubungan dengan ekonomi yang lebih kuat, tingkatan pengangguran lebih rendah, dan kualitas hidup yang lebih baik. Melalui analisis clustering, negara dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama adalah kategori 0 itu negara maju, kategori satu itu negara berkembang, dan kategori kedua adalah negara tertinggal gitu, ataupun kategori tertinggal. Berdasarkan kombinasi indikator pendidikan dan ekonomi, hasil ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai disparitasi global serta dapat menjadi dasar nyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran untuk negara-negara yang masih dikelompokkan menjadi negara berkembang dan juga negara tertinggal seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, kita skip dan terima kasih. Nah, untuk sekian untuk presentasi dari PPT kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan progres dari proyek akhir data science yang berjudul Analisis Keterkaitan Pendidikan dan Ekonomi Global Menggunakan Clustering yang disusun oleh yang pertama itu ada Muhammad Dafa dengan NIM akhir 203 dari kelas IFA, kemudian Andiko Sakti Wibowo dengan NIM akhir 228 dari IFA, kemudian saya sendiri Dafa Firmansyah dengan NIM akhir 1 dari kelas IFC. Baik, jadi tujuan utamanya itu mengidentifikasi pola global mengenai hubungan